Walaupun ini mesinnya terbaru, derajatnya lebih tinggi loh, 60 derajat loh ini CPU-nya. Kalau yang slim, ini 51 derajat loh. Ini lebih panas teman-teman, gara-gara dia ada software hand. Oke teman-teman, kali ini saya mau mereview dan membahas, ini agak sedikit unik. Jadi ada pengalaman saya sendiri ya. Ini rental PS saya, ada 3 unit. Di sini ada Slim 25, ini ada Super Slim seri 40, ini Slim 25. Oke. Nah, agak uniknya di sini teman-teman. Saya lihatin langsung ya, teman-teman bisa langsung ke sini ya. Ini suhunya beda-beda ternyata teman-teman ya, beda-beda. Nah, ini Super Slim ini ya, walaupun ini mesinnya terbaru, ini jangan kaget ya teman-teman, derajatnya lebih tinggi loh, 60 derajat loh ini CPU-nya, RSX 60 derajat. Ini Super Slim ya. Kalau yang Slim ini 51 derajat loh, 51 derajat. Nah, ini Slim yang satu ya. Ini satunya sekitar 52. Oke, kesimpulannya masih lebih dingin yang Slim seri 25. Oke. Nah, ini 52, ini 60, ini 52, sama kan ya. Nah, ini secara mesin memang keluarannya nggak terbaru ya. Ini yang paling baru kan Super Slim ya kan, seri terbaru ya, seri 43 sih, 43 ya yang paling baru. Cuman saya ini seri 40. Nah, apa ya, jujurnya ini gini, ini lebih panas teman-teman ya. Kok bisa lebih panas? Ini asumsi saya gara-gara dia ada software hand. Nah, terbukti pas ada software hand, fan-nya ini paling berisik ya. Ini fan-nya saya setting sekitar 40 derajat. Ini udah ideal buat saya. Kenapa? Waktu itu saya pernah setting ini 35 derajat, 35%, itu masih sempat ngehang. Jadi saya naikin 40-an. Nah, ini saya setting juga 40, sama loh ya. Sama, ini semuanya 40 derajat, 40% fan-nya. Ini 53, ini 60, ini 53, sama loh ya. 40% ya. Sama. Ya. Mesin ini lebih baru. Logikanya harusnya ini lebih dingin dong. Ya kan? Ini harusnya lebih dingin dong. Ya enggak? Nah, ternyata kok bisa derajatnya lebih tinggi lah. Kalau dia suhunya lebih tinggi kan otomatis dayanya dia lebih besar menyerapnya loh ya, kan gitu kan, dia lebih panas juga otomatis ya kan. Nah, asumsi saya ini gara-gara software handnya teman-teman. Nah, ini kan memang CFW, OFW, semi hand, ini CFW ya. Intinya ini enable hand dulu lah yang ini kan nggak usah. Asumsi saya yang Super Slim ini butuh ekstra. Kenapa? Karena ada software handnya itu. Nah, kenapa kok pas di pasaran itu ternyata lebih murah? Ya, kalau saya ya, case saya itu dapatnya lebih murah Super Slim ketimbang yang Slim. Nah, softwarenya ini ngaruh teman-teman. Softwarenya handnya ini ngaruh ke mesinnya. Jadi kalau software handnya itu ya semakin bagus, harusnya ya dia istilahnya itu lebih irit lah gitu, intinya seperti itu, lebih baik lah handle ininya. Sedangkan kalau yang CFW ini fan-nya nggak berisik loh, biasa loh, ini biasa ya. Ini kalau di telinga saya sih biasa ya. Yang lebih banter itu ini, padahal ini settingan fan-nya sama semuanya. Lah kok bisa? Berarti kan kesimpulannya bedanya di software handnya. Ini buanter loh teman-teman, buanter ya, ini fan-nya buanter banget, kedengeran ya. Jadi ini software handnya yang bikin berat. Nah, itulah kenapa di pasaran dijumpai banyak lapak-lapak yang jual PS3, terutama yang Slim seri 25, 21 atau mungkin 30, itu lebih tinggi. Kenapa? Softwarenya itu. Nah, nggak cuman mesinnya aja, tapi softwarenya juga mendukung. Nah, kalau softwarenya itu mendukung, software system ya, ini saya maksudnya. Kalau mendukung bagus ya, nggak sebising ini fan-nya. Nah, ini mungkin ke depan OFW atau semi hand ya nyebutnya. Itulah yang enable hand, itulah intinya.
mungkin ke depan ini bakalan lebih bagus. Kalau softwarenya semakin bagus harusnya ini lebih irit. Nah ini enggak, kalau sekarang kondisi sekarang saya beli di tahun 2024 ini 40% loh, sama loh ini, sama loh ya loh, 40% fan-nya, tapi CPU-nya apa namanya, RSX-nya itu masih sekitar 54, ini 60, ini 55 ya, 55. Jadi intinya lebih apa ya, masih lebih dingin yang slim, tapi ya belum tentu juga sih, karena ada pengaruh mungkin di sini pastanya masih belum diganti, atau mungkin perlu apa ya, diapain lah, intinya kayak gitu di sininya. Pokoknya ini saya beli nih hampir waktunya berdekatan kok, intinya di bulan yang sama saya belinya di toko yang berbeda. Nah kalau yang di tengah ini saya belinya di Matahari Game, kalau yang dua ini yang putih ini saya belinya di Mas Ferry Praton loh. Nah hasilnya kayak gini, suhunya ya teman-teman. Ini suhu kenapa kok penting ya? Sekarang gini, kalau teman-teman mau usaha rental kan gak mungkin mainnya itu kan apa ya, anak-anak itu kan kalau main biasanya kan jam-jaman ya, 2 jam, 3 jam, bahkan 5 jam nggak berhenti gitu. Nah suhu ini penting untuk apa ya, bikin mesinnya itu tetap baik kondisinya, maksudnya umurnya panjang lah gitu intinya. Terus performanya juga nggak nge-lag ya. Biasanya saya juga sering sih tahu ada user loh kok nge-lag gini-gini. Nah tapi itu juga ngefek gara-gara stafol teman-teman, bukan stafol, apa sih, listrik naik turun nih gitu kan, naik turun. Nah itu teman-teman butuh yang namanya stafol. Ini kebetulan baru saya pasang 3 unit ini, PS3 ini plus TV ini saya pasang stafol yang sekitar 650N. Nah ini saya juga eksperimen sih, ini bekas saya dulu praktek di komputer dan jaringan di SMK. Saya coba ini 3, karena ada yang YouTuber yang bilang ada yang eksperimen, bukan eksperimen sih, pengalaman. Dia 1000N stafol untuk 6 PS3 plus unit TV-nya loh. Itu banyak banget sih, berarti kan 500N kasarannya untuk 3 unit PS dan 3 TV gitu. Nah ini saya 3 unit TV, 3 unit PS saya tancepin ke stafol yang 650N punya saya bekas gitu sih. Nah untuk ke depan mungkin saya akan bahas ya video selanjutnya lah kalau soal stafol ini. Saya juga akan eksperimen karena kebetulan waktu itu saya juga pernah pakai, loh kok bau, istilahnya itu bau sangit lah, bau apa ya, bau kayak kebakaran gitu loh. Nah itu stafolnya, apa stafol saya ini yang jeleknya, kon juga nggak tahu, masih eksperimen. Sempat waktu itu jadi saya ubah lagi colokannya, saya ubah lagi gimana ya, ini jadi kan ini kan perdana, pengalaman awal kan teman-teman, maklum lah, jadi masih belajar gitu. Nah sembari belajar ini saya juga sharing pengalaman gitu sih teman-teman. Jadi video kali ini itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.